Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video pembelajaran kami dalam mata kuliah Hukum Perdata, dipersembahkan oleh kelompok 4, kami dari kelas 2 IHPB, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam. Video ini kami buat dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir semester dari bawah bimbingan Bapak Dedi Jaya SHMH. Sebelum kami masuk dalam pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Mila Berarti Adrianti Sembiring dengan NPM 2551188. Nama saya Muhammad Bintang Karisma Lubis dengan NPM 2551189. Dan nama saya Dian Tua Purba dengan NPM 2551179. Saya Nabila Safrina Siregar, NPM 2551179. Saya Cecilia dengan NPM 2551136. Saya Atifah Nusina dengan NPM 2551140. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tema yang sangat relevan di kehidupan sosial hukum di masyarakat Indonesia, yaitu keabsahan perkawinan beda agama melalui jalur luar negeri. Dalam video ini, kami akan menjawab 4 pertanyaan besar. Pertama, bagaimana hukum Indonesia mengatur dan melarang perkawinan beda agama? Kedua, bagaimana mekanisme perkawinan beda agama melalui jalur luar negeri? Ketiga, apakah perkawinan itu sah di mata hukum Indonesia? Dan keempat, apa akibat hukumnya bagi pasangan, anak-anak, dan urusan waris? Tanpa berpanjang lebar, mari kita membahas kasus yang menjadi topik kita kali ini. Kita bayangkan sebuah skenario yang kerap terjadi di Indonesia ketika seorang pria beragama Kristen bertemu dengan seorang wanita yang beragama Muslim. Kemudian mereka jatuh cinta dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Maka mereka mendatangi kantor urusan agama atau yang kerap disebut sebagai KUA. Namun mereka ditolak karena KUA hanya melayani sebuah pernikahan sesama Muslim. Lalu mereka mendatangi kantor catatan sipil dan juga mereka akhirnya ditolak karena tidak ada landasan agama yang membenarkan perkawinan lintas agama mereka. Mereka bahkan mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan negeri. Namun setelah terbitnya SEMA nomor 2 tahun 2023 pada Juli 2023, permohonan itu pun ditolak. Dalam kebuntuan itu, mereka akhirnya memutuskan untuk terbang ke Singapura. Dalam waktu 2 hari saja, mereka melangsungkan perkawinan sipil di Registry of Marriage Singapura. Tanpa ditanya soal agama, tanpa syarat kesamaan keyakinan, mereka menerima akta nikah yang sah secara hukum Singapura. Kemudian mereka kembali ke Indonesia dan mencatatkan perkawinannya di Dukcapil. Pertanyaan besarnya adalah, apakah perkawinan ini sah di mata hukum Indonesia? Apakah dengan terbitnya SEMA 2023, pintu jalur luar negeri pun ikut tertutup? Inilah pertanyaan yang akan kita uraikan satu persatu. Untuk memahami pokok permasalahan ini, kita harus memulai dari pengertian perkawinan itu sendiri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Frasa kunci di sini adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti perkawinan di Indonesia memiliki dimensi keagamaan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini berbeda secara mendasar dari konsep perkawinan di negara-negara barat yang memandang perkawinan sebagai kontrak perdata murni antara dua individu bebas dari dimensi keagamaan. Lebih jauh lagi, pada pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dari agama dan kepercayaannya. Jadi artinya perkawinan harus sah menurut hukum agama kedua pihak secara bersamaan. Jadi tidak ada agama yang diakui yang membenarkan perkawinan lintas agama, maka secara praktis perkawinan beda agama tidak memiliki pijakan hukum di Indonesia. Ditambah lagi pada pasal 8 huruf F UU Perkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang menurut agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin. Ketentuan ini secara eksplisit mengintegrasikan larangan kawin dalam hukum agama ke dalam sistem hukum nasional. Ada 5 asas fundamental yang mendorong hukum perkawinan Indonesia. Yang pertama adalah asas religiositas.
di mana setiap perkawinan harus sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak. Yang kedua, asas monogami, yaitu satu suami dan satu istri. Yang ketiga, asas pencatatan. Perkawinan wajib dicatatkan secara resmi. Yang keempat, asas kedewasaan, yaitu minimal 19 tahun bagi kedua mempelai. Dan yang terakhir adalah asas kepastian hukum, di mana negara wajib memberikan kepastian hukum atas setiap perkawinan, termasuk yang dilakukan di luar negeri. Sebelum 2023 masih ada satu jalur yang kadang masih digunakan pasangan berbeda agama, yaitu dengan memohon penetapan di pengadilan negeri. Beberapa pengadilan di Jakarta dan Surabaya sudah pernah mengabulkan permohonan semacam ini, tetapi pada 17 Juli 2023, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA nomor 2 tahun 2023 yang secara resmi melarang seluruh hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan, sehingga jalur yudisial pun tertutup sepenuhnya. Kita beralih ke bagian yang sangat praktis. Bagaimana mekanisme perkawinan beda agama melalui jalur luar negeri yang selama ini ditempuh oleh pasangan WNI? Tahap pertama adalah persiapan dokumen di Indonesia. Pasangan harus menyiapkan KTP dan kartu keluarga, paspor yang masih berlaku, akta kelahiran masing-masing, serta surat keterangan belum pernah menikah dari kelurahan atau notaris. Beberapa negara juga mencatatkan Certificate of No Impediment atau CNI yang menyatakan tidak ada halangan hukum untuk menikah. Tahap kedua adalah pelaksanaan perkawinan di luar negeri. Di negara tujuan, pasangan menghadap kantor catatan sipil atau registrasi office untuk melaksanakan perkawinan sipil. Proses ini biasanya melangsungkan 15-30 menit yang dihadiri oleh 2 orang saksi, dan setelah selesai, pasangan menerima akta nikah resmi yang diterbitkan dari negara tersebut. Tahap ketiga adalah legalisasi dokumen. Akta nikah dari luar negeri harus dilegalisasi terlebih dahulu. Untuk negara-negara yang tergabung dalam Konvensi Apostille Hague 1961, cukup dengan stempel apostille. Untuk negara lain, legalisasi dilakukan melalui kedutaan besar atau konsulat jenderal RI. Kemudian dilanjutkan dengan pengesahan oleh Kementerian Luar Negeri RI. Tahap keempat adalah pencatatan di Indonesia. Berdasarkan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, pasangan yang menikah di luar negeri wajib melaporkan dan mencatatkan perkawinannya di Dukcapil setempat dalam waktu 1 tahun setelah kembali ke Indonesia. Setelah pencatatan itu, mereka mendapatkan akta perkawinan Indonesia secara resmi. Negara-negara yang paling banyak dipilih oleh WNI adalah yang pertama Singapura, yaitu destinasi yang populer karena dekat dan prosedurnya hanya butuh 1 hingga 2 hari. Kemudian Thailand semakin populer juga karena biayanya yang terjangkau dan lokasinya yang dekat. Dan juga ada Australia, Belanda, Amerika Serikat, dan Hong Kong. Semua negara ini menerapkan sistem perkawinan sipil yang tidak mensyaratkan kesamaan agama. Yang penting untuk kita catat, dalam perkawinan sipil di negara-negara tersebut, pejabat pencatat tidak akan bertanya soal agama para pihak. Perkawinan yang dicatat adalah murni perkawinan sipil yang diakui oleh negara, bukan berdasarkan ritual keagamaan tertentu. Dalam praktiknya, prosedur pencatatan di Dukcapil Indonesia pun bersifat administratif. Petugas hanya menerima kelengkapan dan keaslian dokumen tanpa verifikasi substantif mengenai keabsahan menurut hukum agama. Inilah bagian krusial dari video kita. Apakah perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri itu sesungguhnya sah di mata hukum Indonesia? Untuk menjawabnya, kita akan menggunakan pendekatan hukum perdata internasional atau yang biasanya disingkat dengan HPI. Jadi, HPI ini adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum dengan mengandung unsur asing, termasuk perkawinan yang dilakukan di luar negeri. Dalam HPI, dalam kasus ini terdapat 2 prinsip yang bertentangan. Prinsip pertama adalah locus regit actum, disingkat sebagai LRA, yang berarti tempat mengatur perbuatan. Berdasarkan prinsip ini, keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan itu dilangsungkan. Jika perkawinan ini dilakukan di Singapura dan sah menurut hukum Singapura, maka berdasarkan LRA ini, perkawinan itu seharusnya dianggap sah. Namun ada prinsip kedua yang berlawanan, yaitu lex patriae atau hukum kewarganegaraan. Indonesia menganut prinsip ini untuk mengatur status personal warga negaranya. Artinya, seorang warga Indonesia tetap tunduk pada hukum Indonesia,
termasuk syarat kesamaan agama dalam pasal 2 ayat 1 dimanapun ia menikah. Pegangan antara LRA dan Lex Patria ini dicerminkan langsung pada pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan di luar negeri sah jika dilakukan menurut hukum negara tempat dilangsungkannya. Ini adalah LRA, tetapi pasal ini menambahkan syarat bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Dan ini adalah Lex Patriae. Klausa kedua inilah yang menjadi dasar argumentasi bahwa perkawinan beda agama di luar negeri tetap tidak sah di Indonesia. Selain itu, terdapat doktrin ordre public atau ketertiban umum. Doktrin ini memberi hak kepada suatu negara untuk menolak mengakui hukum asing yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamentalnya. Larangan perkawinan beda agama dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari ketertiban umum Indonesia yang bersumber dari nilai Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa. Dengan begitu, bahkan jika LRA sepenuhnya diikuti, Indonesia masih bisa menolak pengakuan menggunakan klausul ordre public. Bagaimana dengan SEMA nomor 2 tahun 2023? SEMA ini memang menutup jalur yudisial, namun tidak secara eksplisit melarang Dukcapil mencatatkan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri berdasarkan pasal 56. Inilah mengapa jalur luar negeri masih terus digunakan. Secara hierarki pun, SEMA hanyalah petunjuk internal peradilan yang mengikat hakim, bukan undang-undang yang berlaku umum bagi masyarakat. Ini menciptakan inkonsistensi normatif yang serius dalam sistem hukum kita. Lalu kita beralih ke akibat hukum. Nah, ada 4 dimensi yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama ada status hukum pasangan, kedua ada kedudukan anak, yang ketiga ada hak waris dan harta bersama, dan yang terakhir adalah perceraian. Dimensi pertama, status hukum suami dan istri bagi pasangan yang berhasil mencatatkan perkawinannya di Dukcapil berdasarkan pasal 56 secara administratif. Mereka mendapatkan akte perkawinan di Indonesia dan diperlakukan sama seperti pasangan yang menikah di dalam negeri. Namun, ini bukan tanpa resiko. Jika ini di kemudian hari keabsahan perkawinan dipersoalkan, misalnya dalam sengketa waris, pengadilan bisa menyatakan perkawinan ini batal demi hukum. Ketidakpastian ini adalah ancaman yang selalu mengintai para pasangan yang kawin di luar negeri. Dimensi kedua, dan ini yang paling menyentuh rasa keadilan, adalah kedudukan anak. Jika perkawinan diakui sah, anak yang lahir adalah anak sah di mata hukum, memiliki hubungan hukum penuh dengan kedua orang tua, berhak atas nafkah, dan berhak mewarisi dari kedua orang tua. Namun jika perkawinan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak tidak dapat menuntut nafkah dari ayah, tidak memiliki hak waris dari ayah, dan menanggung stigma sosial yang berat. Inilah beban terberat yang ditanggung bukan oleh pasangan itu sendiri, tetapi anak-anak yang tidak pernah memilih situasi ini. Penting untuk dicatat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 memberikan sedikit perlindungan. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini memberikan perlindungan parsial, meski tidak setara dengan status anak sah. Dimensi ketiga adalah hak waris dan harta bersama. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama adalah penghalang mutlak pewarisan. Seorang muslim tidak mewarisi dari non-muslim, dan sebaliknya. Sehingga bahkan jika perkawinan diakui sah secara sipil, pasangan berbeda agama tetap tidak bisa saling mewarisi berdasarkan hukum Islam. Dalam hukum waris perdata, sebaliknya, hak waris didasarkan pada hubungan keluarga yang sah, bukan agama. Mengenai harta bersama, Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa harta selama perkawinan adalah milik bersama. Jika perkawinan dinyatakan tidak sah, ketentuan ini tidak berlaku. Dimensi keempat ada perceraian. Jika pasangan beda agama yang menikah di luar negeri ingin bercerai di Indonesia, maka pengadilan pertama-tama harus menentukan apakah perkawinan tersebut dilakukan secara sah. Ini menciptakan situasi yang sungguh ironis. Kenapa? Karena seseorang harus membuktikan bahwa perkawinannya dilakukan secara sah atau tidak. Jadi, untuk mengantisipasi hal ini,
banyak pasangan yang membuat perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement di hadapan notaris, di mana ini mengatur pemisahan harta, hak asuh anak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Ada sejumlah argumen kuat yang mendukung pengakuan perkawinan beda agama jalur luar negeri. Dari sudut pandang hak asasi manusia, pasal 28B UUD 1945 menjamin setiap orang berhak membentuk keluarga. Dan ICCPR pasal 23 menjamin hak menikah tanpa diskriminasi agama. Dari sudut pandang HPI, prinsip locus regit actum mengharuskan pengakuan terhadap perkawinan yang sah menurut hukum negara tempat dilangsungkan perkawinan tersebut. Selain itu, penolakan menciptakan diskriminasi berbasis kekayaan, di mana hanya mereka yang mampu secara finansial lah yang bisa mengakses jalur luar negeri. Namun, argumen dari sisi yang menolak pengakuan pun tidak kalah kuatnya. Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beragama, termasuk pengaturan perkawinan berdasarkan agama. Nah, dalam prinsip Lex Patriae mensyaratkan warga negara Indonesia untuk tetap tunduk pada hukum Indonesia dalam hal kapasitas menikah dimanapun mereka berada. Mengakui perkawinan beda agama dari luar negeri dinilai sama dengan mensubversi kehendak pembuat undang-undang. Dan solusi yang tepat menurut pandangan ini adalah reformasi legislatif yang demokratis, bukan melalui celah hukum yang hanya dapat diakses oleh kalangan berada. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan yang sesungguhnya antara dua sistem nilai yang sama-sama memiliki legitimasi konstitusional, yaitu nilai kebebasan individual yang dijamin oleh HAM di satu sisi dan nilai komunal religius yang dijamin oleh konsepsi negara Pancasila di sisi lain. Dalam konteks perbandingan dengan negara lain, India menawarkan alternatif yang menarik melalui Special Marriage Act 1954. Undang-undang ini memungkinkan pasangan beda agama untuk menikah secara sipil di dalam negeri, tanpa harus pergi ke luar negeri. Model ini sering disebut sebagai salah satu solusi yang layak dipertimbangkan dalam kerangka reformasi hukum perkawinan Indonesia ke depan. Kita masuk ke dalam bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, hukum perkawinan Indonesia berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan di tahun 1974 secara implisit melarang perkawinan beda agama diadakan. Karena itu mensyaratkan keabsahan perkawinan menurut hukum agama dari masing-masing pihak. Nah, tidak ada mekanisme legal yang eksplisit untuk perkawinan antara dua WNI yang melakukan perkawinan beda agama lintas jalur keluarga. Kesimpulan kedua, SEMA nomor 2 tahun 2023 menutup jalur yudisial. Namun, tidak secara langsung menutup jalur pencatatan berdasarkan pasal 56 UU Perkawinan bagi mereka yang telah menikah di luar negeri. Hal ini menciptakan inkonsistensi normatif yang menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan dan kesetaraan akses terhadap hukum. Kesimpulan ketiga adalah dari perspektif hukum perdata internasional. Terjadi konflik antara prinsip locus regit actum yang mendukung pengakuan dan prinsip lex patriae serta doktrin ordre public yang mendukung penolakan. Jurisprudensi Indonesia cenderung memberlakukan syarat agama secara ekstrateritorial bagi warga negara Indonesia. Kesimpulan keempat, akibat hukum dari ketidakpastian ini paling berat dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, menyangkut status hukum, hak waris, dan hak atas nafkah dari ayah. Ini adalah persoalan keadilan yang tidak bisa diabaikan. Kesimpulan kelima, persoalan ini mencerminkan ketegangan fundamental antara dua nilai konstitusional, kebebasan individu untuk menikah sebagaimana dijamin pasal 28B UUD 1945 dan kewajiban negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana termuat dalam pasal 29 UUD 1945. Penyelesaian ketegangan ini memerlukan dialog legislatif yang demokratis, terbuka, dan inklusif, bukan sekadar celah hukum yang hanya bisa diakses oleh mereka yang berpunya. Kita sudah sampai di akhir video. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan kami juga berterima kasih yang sebesar-besarnya atas arahan serta bimbingan dari dosen kami, Bapak Dedi Jaya Isharma, yang sudah mengajari kami selama 1 semester ini. Kami mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.